Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari lanjutan materi yang kemarin, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Jadi kalian sediakan buku tulis, buku catatan, dan juga buku pendamping. Buku pendamping yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Jadi untuk informasi yang kalian dapatkan pada pagi hari ini, kalian tulis di buku catatan. Dan untuk tugasnya bisa kalian kerjakan di buku tugas. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa berdoa, jaga semangat kalian. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, dan semoga Allah paling lancar dan barokah. Oke, langsung saja menginjak ke berikutnya. Oke, untuk mengulas kembali tentang pengertian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, yaitu sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan yang terdiri dari dua buah persamaan linear dua variabel. Seperti minggu lalu sudah saya jelaskan, ini cuma sebagai pengingat aja, bentuknya seperti ini. Jadi ini persamaan pertama dan ini persamaan yang kedua. Jadi X sama Y inilah yang dinamakan variabel. Kalau misalnya cuma X aja, berarti dia satu variabel. Karena di sini sistem persamaan satu variabel sudah kalian jumpai waktu kelas 7 ya. Di kelas 8 ini kita menjumpai yang dua variabelnya. Nah, untuk yang A, B, C, D ini, itu adalah koefisien dari variabel. Dan PH-nya adalah konstanta. Cuma sebagai pengingat aja. Lanjut. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ada 4 cara. Yang pertama yaitu metode eliminasi, yang kemarin sudah saya jelaskan dan sudah saya beri tugas. Yang kedua adalah metode substitusi, yang akan kita pelajari hari ini. Yang ketiga yaitu metode campuran. Campuran ini yaitu gabungan antara eliminasi dan juga substitusi. Dan yang keempat adalah metode grafik. Oke, lanjut. Untuk mengulas tentang metode eliminasi, ada beberapa tugas yang kemarin Ustazah kasihkan akan Ustazah bahas di sini. Kayak contoh soalnya yang ini. Tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan metode eliminasi. Misal soal yang pertama ada X tambah Y sama dengan 10 dan X dikurangi Y sama dengan 4. Penyelesaiannya, nah ini dikasih keterangan, kita mau menghilangkan yang mana dulu. Misalnya, kan eliminasi artinya menghilangkan. Jadi, kayak misalnya kita ikut audisi, terus kita tereliminasi, berarti kita hilangkan dari audisi itu. Nah, ketika kita mau menghilangkan X, berarti kita fokus di X ya, karena mau kita hilangkan. Nah, kita masukkan persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 10. Persamaan yang kedua, X kurang Y sama dengan 4. Kalau bentuknya kayak gini, nggak ada angkanya itu lebih gampang lagi. Kenapa? Karena nggak ada angkanya. Berarti udah sama-sama, udah nggak ada angkanya, terus sama gitu kan. Jadi tinggal dihilangkan. Ingat, kalau di depan, yang mau kita hilangkan itu tandanya sama, ini kan sama-sama positif nih. Bukan yang ini ya, jadi kita fokusnya ke yang dihilangkan. Nah, di sini sama-sama positif, X-nya positif, X-nya juga positif. Kalau sama-sama positif, berarti dikurangi. Oke, X dikurangi X, habis. Nah, Y dikurangi negatif Y, jangan di awam. Jadi nanti kalian terkecoh. Jadi kalian tulis di sini, Y, jadi ditulis sendiri, dikurangi negatif Y. Nah, kenapa? Karena nanti di sini tandanya berubah. Negatif kali negatif menjadi positif. Berarti Y ditambah Y sama dengan 2Y. Maka ditaruh di sini 2Y. Oke. 10 kurangi 4 sama dengan 6. Ya kan? Nah, 2Y ini bentuk perkalian. Dipindah ruas, berarti menjadi pembagian. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Berarti Y sama dengan 6 dibagi 2. Berarti Y-nya hasilnya adalah 3. Oke, jadi kalau kita mau menghilangkan X, nanti yang ketemu Y. Kalau kita mau menghilangkan Y, nanti yang ketemu adalah X.
Berikutnya berarti sekarang kita mencari yang X. Nah, menghilangkan yang Y, berarti kita mencari X-nya. Ketika kita mau menghilangkan Y, kita fokus di Y-nya. Nah, lihat. Tandanya beda apa sama di Y? Tandanya beda. Satunya positif, satunya negatif. Kalau tandanya beda, berarti ditambah. Oke, kalau tandanya sama tadi dikurangi, sekarang kalau tandanya beda, itu ditambah. Berarti X tambah X menjadi 2X. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Berarti X-nya, 2-nya dipindah ruas. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Oke. Nah, jadi penyelesaiannya, ingat X itu yang di depan, Y yang di belakang. Berarti 7,3. Kalau kalian jawabnya 3,7, salah. Karena X posisinya di depan. Oke. Contoh lagi soal yang ini. Soal yang kedua, ini juga ada yang tanya, 3X dikurangi 5Y sama dengan 9. Dan 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 12. Kita fokus dulu, kita mau menghilangkan yang X apa yang Y. Nah, di sini saja mau menghilangkan yang X. Berarti kita fokus di X-nya. Kebetulan angkanya udah sama, ya udah langsung aja. Berarti 3X. Nah, kita lihat. Mereka tandanya sama apa beda? Udah angkanya sama, tandanya juga sama. Berarti dikurangi. Nggak perlu dikaliin lagi ya, karena apa? Udah sama gitu loh. Nah, sekarang 3X dikurangi 3X habis. Terus, negatif 5Y, kalian nggak boleh diawang, tapi ditulis di coret-coretan. Negatif 5Y, oke, dikurangi. Oke, dikurangi 2Y. Nah, jadi utang 5, terus utang lagi 2. Berarti utangnya nambah apa kurang? Nambah. Berarti menjadi negatif 7Y. Oke, berikutnya 9 dikurangi negatif 12. Nah, 9, kalian coret dikurangi negatif 12. Nah, negatifnya ketemu. Pengurangan sama negatif, berarti dikalikan. Negatif kali negatif menjadi positif. Berarti 9 ditambah 12 menjadi 21. Berarti Y-nya sama dengan 2, ini kan perkalian, dipindah ruas menjadi pembagian. Menjadi 21 per negatif 7. Maka Y-nya positif bagi negatif. Negatif. 21 bagi 7 sama dengan 3. Oke, sekarang kita menghilangkan yang Y. Berarti kita fokus ke yang Y-nya. Nah, karena angkanya belum sama, jadi kita harus samakan. Biar mempermudah, atas dikalikan yang bawah, bawah kalikan yang atas. Jadi cuma tukeran. Nah, di sini kenapa ini bisa dikalikan 2, Us? Karena di bawahnya Y-nya itu 2. Berarti taruh atas ini. Berarti semua persamaan pertama ini dikalikan 2. Nah, yang di atas ini ada angka 5-nya, ditaruh bawah. Berarti semua persamaan keduanya dikalikan 5. Gitu ya. Dikalikan semuanya. 3X kali 2, 6X. Negatif 5Y kali 2, negatif kali positif negatif 10Y. 9 kali 2, 18. 3X kali 5, 15X. 2Y kali 5, 10Y. Negatif 12 kali 5, jawabannya negatif 60. Kita perhatikan, fokuskan ke yang dihilangkan. Tandanya beda apa sama? Oh, tandanya beda. Berarti ditambah. Jadi ditambah ya. Maksudnya yang depan tuh depannya sini. Depannya yang dihilangkan. Kalau yang tadi depannya sini. Nah, sekarang 6X ditambah 15Y sama dengan 21. 6X ditambah 15X sama dengan 21X ya, sorry. Kemudian 18 ditambah negatif 60. Nah, kalian terus urut-urutan. 18 ditambah negatif 60. Oh, berarti 18 dikurangi 60. Uangnya 18, hutangnya 60. Berarti sisanya lebih banyak yang positif atau negatif? Lebih banyak hutangnya kan, berarti lebih banyak negatif, maka hasilnya negatif.
Berarti 60 dikurangi 18, jawabannya 42. Oke, nah X-nya, ingat ini perkalian, beda dari pembagian. Berarti X sama dengan negatif 42 dibagi 21. Negatif dibagi positif, negatif 42 dibagi 21, jawabannya negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 2, negatif 3. Ingat X-nya di depan ya. Oke, next. Satu nomor lagi. Oke, ketika kalian menjumpai soalnya seperti ini, pertamanya, loh, kok bentuknya kayak gini, kok beda sama yang tadi? Nggak usah bingung. Kita taruh di sini. Kan di awalnya 2X ditambah 3Y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, konstantanya dipindah ruas. Nah, pindah di bagian nolnya. Kalau dia pindah ruas, tandanya juga berubah. Karena 8 nggak punya variabel, jadi 8-nya dipindah. Negatif, pindah ruas menjadi positif. Nah, bentuknya udah sama. Persamaan yang kedua juga gitu. 3X ditambah 2Y dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, 7-nya nggak punya variabel. Dia dipindah ruas. Berarti negatif pindah ruas menjadi positif. Bentuknya udah sama ya. Ini nomor 10 di tugas. Nah, sekarang kalian bisa kerjakan. Kita fokuskan menghilangkan yang X. Berarti kita fokus di X-nya. Kita masukkan persamaan pertama dan persamaan keduanya. Nah, ingat, kalau mau menghilangkan X, kita fokus di X-nya. Tinggal angka yang di atasnya dikalikan di bawah, angka yang di bawah dikalikan di atas. Ingat ya, 2 ini ditaruh di bawah, di sini sebagai perkaliannya, kali 2. Terus 3X-nya ditaruh sini. Tujuannya apa? Biar sama angkanya nanti. Oke, ingat, kalau satu angka dikalikan 3, semuanya juga dikalikan 3. 2X kali 3, berarti 6X. 3Y kali 3, berarti 3 kali 3, 9Y. 8 kali 3 sama dengan 24. Bawahnya, 3X kali 2, 6X. 2Y kali 2, 4Y. 7 kali 2, 14. Oke, X-nya tandanya beda apa sama? Tandanya sama. 6X-nya sama-sama positif. Berarti dikurangi. Oke, berarti ini habis ya. Sekarang 9Y dikurangi 4Y. Berarti 5Y. 24 dikurangi 14. Jawabannya 10. Berarti Y sama dengan 10 dibagi 5. Jawabannya 2. Gampang ya. Berikutnya berarti kita sekarang mencari X-nya. Jadi otomatis yang kita hilangkan yang Y. Nah, fokus yang dihilangkan. Berarti 3, kita fokus di Y ya. Berarti 3-nya dikalikan ke bawah, 2-nya dikalikan ke atas. Nggak bingung. 2X kali 2X, 4X. 3Y kali 2, 6Y. 8 kali 2, 16. 3X kali 3, 9X. 2Y kali 3, 6Y. 7 kali 3, 21. Oke, kita lihat. Y-nya tandanya sama apa beda? Oh, tandanya sama, berarti dikurangi. Nah, 4X kurangi 9X. 4X, oret-oretan kurangi 9X. Berarti lebih banyak hutangnya, berarti negatif 5X. 16 dikurangi 21. Lebih banyak negatifnya. Ini negatif 5. Oke, jadi negatif 5X sama dengan negatif 5. X-nya berarti negatif 5 dibagi negatif 5. Negatif bagi negatif, positif. 5 bagi 5, 1. Berarti jawabannya yaitu 1,2. Gitu ya, ini cuma pengulasan dan pembahasan tugas kemarin. Saja ingatkan, bagi yang belum mengumpulkan, segera dikumpulkan, tapi juga menerima konsekuensi ada gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode substitusi. Apa sih metode substitusi? Metode substitusi adalah metode dengan cara menggantikan salah satu variabel dengan variabel yang lain.
Kita ke contoh soalnya. Oke, contoh soal metode substitusi. Tentukan penyelesaian sistem persamaan 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 10 dan x ditambah 2y sama dengan 2. Ingat, substitusi itu artinya mengganti atau sebagai pengganti. Oke, pembahasannya seperti ini. Ingat, mengganti atau mensubstitusikan x. Oke, nyatakan variabel x dan y dalam persamaan kedua. Nah, ini misalnya nih, kan nanti ada dua persamaan. Kalian pilih salah satu sebagai penentunya. Misalnya ini saja milih yang kedua. Kenapa? Karena di sini x aja gitu loh, nggak punya cuman variabel doang gitu. Jadi saja pakai yang persamaan yang kedua. Harus ini x ditambah 2y sama dengan 2. Nah, biar ketemu x aja atau y aja, berarti x-nya tetap di dalam rumah, 2y-nya yang dipindah ruas. Berarti x tetap, 2y-nya kan positif, pindah ruas menjadi negatif. Boleh nggak us 2y-nya? Jadi x sama dengan 2y-nya di depan dikurang 2 nggak boleh. Kenapa? Karena tamu. Tamu bolehnya di paling belakang, kalau nggak di paling bawah. Jadi, ketika 2y ini dipindah, berarti dia berada di belakang. Kenapa jadi negatif? Karena awalnya positif, pindah ruas menjadi negatif. Oke, maka ketemu x sama dengan 2 dikurangi 2y. Nah, substitut ini jadi persamaan ketiga, jadi ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Substitusikan persamaan ketiga dalam persamaan pertama. Jadi kita masukkan persamaan pertamanya mana? Ini tadi. 2x dikurangi 3y sama dengan negatif 10. Nah, 2 tetap kita tulis x-nya. Nah, x-nya tadi kan kita udah ketemu nih. 2 dikurangi 2y karena pengganti, berarti x-nya kita ganti dengan 2 dikurangi 2y. Diperoleh dari mana? Dari atas tadi. Dikurangi 3y-nya tetap sama dengan negatif 10. Kalau udah kayak gini, kita kalikan masuk. Jangan lupa tersenyum. 2 kali 2, 4. 2 kali negatif 2y, positif kali negatif, negatif. 2 kali 2y, 4y. Terus dikurangi 3y sama dengan negatif 10. 4 tetap karena dia nggak punya variabel. Nah ini, negatif 4y dikurangi 3y. Udah punya utang 4, utang lagi 3, berarti utangnya nambah menjadi negatif 7y. Berarti 4 dikurangi 7y sama dengan negatif 10. Nah, 4-nya nggak punya variabel, kita pindah ruas juga. Jadi negatif 7y sama dengan 4-nya ini kita pindah ruas ke sana. Oke. Positif pindah ruas menjadi negatif. Berarti negatif 10 dikurangi negatif 4. Hasilnya negatif 14. Berarti y-nya sama dengan negatif 14 dibagi negatif 7. Negatif dibagi negatif, positif. 14 dibagi 7, hasilnya 2. Maka ketemu y sama dengan 2. Oke. Berikutnya, substitusikan y sama dengan 2, kita pelajari tadi, ke persamaan yang ketiga. Nah, tadi kan persamaan ketiganya, x sama dengan 2 dikurangi 2y. Y-nya tadi kan udah ketemu. Berapa y-nya tadi? 2. Berarti x sama dengan 2 dikurangi 2. Nah, y-nya tadi kan 2. Y diganti dengan angka 2 juga. Berarti x sama dengan 2 dikurangi 4. Karena 2 kali 2 itu 4 ya. Berarti 2 dikurangi 4. Punya uang 2, tapi utangnya 4. Berarti utangnya masih 2. Maka hasilnya menjadi negatif 2,2. Oke. Kalian pahami lagi, kalian simak baik-baik lagi. Apabila ada kesulitan, kalian boleh bertanya ke Ustazah. Nah, untuk penugasan, jadi seperti itu ya, substitusi itu intinya pengganti. Jadi kita mengaplikasikannya itu memasukkan dan menggantikan. Gitu. Nah, untuk mengasah
kefahaman kalian dan bisa kalian sampai seberapa, kalian kerjakan latihan 3 halaman 173 nomor 1 sampai 10. Oke. Untuk waktu pengumpulannya hari Sabtu maksimal, hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 jam 12 malam. Jadi maksimal itu. Jangan lupa juga diberi tanda tangan kalian dan tanda tangan orang tua kalian. Jadi untuk SPLDV ini insya Allah nggak ada ulangan. Jadi kalian manfaatkan tugas. Tugas kalian bisa tanya ke orang-orang sekeliling kalian, bisa juga nanya. Tapi tanya, yang misalnya tanya ke Ustazah itu jangan tanya jawabannya berapa Us, jangan. Tapi kalian tunjukkan pekerjaan kalian sampai sini, Us, ada kesulitan bagian ini, kayak gitu ya. Nanti insya Allah Ustazah bantu. Intinya yang penting kalian mau berusaha, kalian simak tadi video dari awal sampai akhir, baik-baik, jangan skip, terus kalian pahami, orang itu beragam ya, jadi ada yang bisa langsung, ada yang ketika dijelasin langsung bisa, ada yang misalnya bisa tapi mengulang-ulang, memahami berulang-ulang, ada juga yang di situ beda-beda lah. Nah, yang penting satu hal, Ustazah akan menghargai ketika kalian mau berusaha. Oke? Jadi, sama kayak kalian mengumpulkan duluan sama yang belakangan, pasti hasilnya akan berbeda. Dan untuk kemarin, ada juga yang jawabannya benar semua, mengumpulkan di hari itu juga. Maksudnya, ketika Ustazah memberi tugas, siangnya langsung mengumpulkan, ada juga Ustazah ucapkan apresiasi. Alhamdulillah jazakumullah khairan buat kalian yang sudah berusaha dan mau bisa, intinya gitu. Sebenarnya nggak ada yang sulit selagi kalian mau berusaha, gitu ya. Kalian bisa nanya ke siapapun, termasuk nanya ke Ustazah. Misalnya nanti kurang paham, kalian tanya lagi boleh. Kayak gitu ya. Oke, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Oke, not untuk hari ini, semua hanya akan berakhir menjadi mimpi jika tidak dimulai dari diri sendiri. Jadi, kalau misalnya kalian tidak mau berusaha atau tidak mau mengawali semua hal, ya apa angan-angan kalian itu juga akan berakhir sebagai angan-angan, kayak gitu, akan menjadi nyata. Jadi ketika kalian mewujudkan mimpi kalian, kalian lakukanlah semua dari diri kalian sendiri. Baik itu semangat kalian dan usaha kalian. Oke? Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa kalian terima dengan baik. Apabila ada kesulitan, bisa tanya ke Ustazah atau tanya ke yang lain, orang-orang di sekeliling kalian. Semoga kita bisa segera bertemu juga. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.